Oke, ketemu lagi dengan akses jalur Bandung Smell ID. Sekarang kita mau review untuk produk yang super langka dari pabrikan Yumarek, Basic Airgun ini. Dan ini tipe unitnya Hammerly P26. Ini sangat super langka dan ini kebetulan saya dapat barangnya dan kondisi baru tentu. Lalu ini nanti kita akan preview untuk proses cara bongkar dan pasang dan seputar spek upgrade untuk di tipe ini. Oke, kita akan mulai. Backsound musik dulu. Siap. Pertama ini baut yang depan ada satu, ada dua. Ini baut, jadi untuk pertama-tama kita fokus bongkar baut depan dan belakang dulu. Oke. Ini obeng memang tampilan butut, tapi ini obeng sudah dimodifikasi bagian ujungnya yang tidak merusak ke bagian baut tersebut atau tidak mudah slip. Ini sudah di slip ya. Oke. Satu. Ini jangan lupa dilepas ya kalau udah dibuka baut ini, supaya hammernya ini bisa dikebelakangkan. Ini dua. Oke. Satu. Biasakan teratur dalam setiap ngebongkar supaya tidak tercecer. Dan ini kita tinggal buka bagian komponen ini, slide atas. Ini ada di posisi baut tersebut dan ada yang menghalang juga bagian pantat talep, maka kita harus dorong ke depan. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi pantat palepnya didorong ke depan, lalu ini bisa dibuka ke atas. Bentar ya. Ya, masih ada nyumbat. Sorry. Ini udah terlepas. Oke, ini kita tinggal fokus di baut frame ya. Satu. Dua. Tiga. Oke, ini udah terlepas semua bautnya dan kita coba mulai angkat. Kita pelan-pelan saja ya supaya tidak tercecer, tapi mudah-mudahan masih terpasang dalam setiap tempatnya masing-masing untuk komponen. Tapi kalaupun terlepas nggak jadi masalah. Nanti kita sama-sama belajar di sini untuk tutor cara pemasangan unitnya dan cara nyetingnya. Ini terlepas nih. Ini spring yang posisinya ada di bagian ini. Bentar ya. Oke, kita masuk ke bagian seputar untuk settingan upgrade di tipe Hammerly. Yang pertama, kalau untuk tipe Hammerly ini dia punya beberapa kelebihan dibanding dengan seri tipe CP88, atau kalau boleh kita sepakati ini kakaknya seri CP88.
Jadi Hammerly ini kakaknya CP88 ya. Nah, tentu istilah kenapa ini kakaknya, karena sebelum keluar CP88 Hammerly dulu ini yang keluar duluan, dan secara apa namanya kriteria ini mekanisme dia cocok sekali untuk main IPS tinggi, karena terlihat dari beberapa part penunjang seperti pegas hammer ini dia lebih kuat dari CP88. Maka secara sederhananya kita nggak usah ganti main spring hammernya ini, tetap main orisinil. Lalu nanti kita fokus untuk penanganan upgrade, kita cukup di rumah chamber dan bagian konektor chamber ini. Ini sangat kecil sekali untuk bagian jalur nozzle pembuangannya, karena memang ini tujuannya untuk memfilter IPS-nya supaya tidak besar untuk proses buangan dorong pelurunya. Wajar karena ini settingan pabrikasi. Ini sangat penting komponen ini, karena ini bagian media. Ini part kalau di bagian main kompresi ini sangat penting sekali. Kalau kita namakan sih ini namanya apa ya? Ya semacam konektor chamber lah. Chamber ini kan rumah valve dan ini konektornya penghubungnya. Dan dari konektor chamber ini ada bagian nozzle jalur buang untuk dorong peluru. Ini orisinilnya dia kecil karena memang tujuannya untuk memfilter supaya IPS-nya tidak tinggi. Wajar karena ini settingan pabrikasi, jadi dibikin low IPS. Nah, ketika ini diperbesar lubang ini, maka langsung ada lonjakan untuk IPS-nya tersebut. Tapi tidak hanya di sini, nanti kita harus menyesuaikan juga dengan valve di dalamnya untuk lubang, dan piercing nozzle-nya juga kita harus diperbesar. Ada beberapa kriteria untuk main upgrade. Pertama, yang secara umum kriteria upgrade-nya itu adalah menggunakan part orisinilnya namun kita korek, atau disebutnya kalau istilah kita itu part upgrade standar. Jadi part nozzle ini kita perbesar. Terus ini ada jalur bolong di bawah ini kan sebetulnya dibikin bolong ini supaya kompresi tidak besar, ada ngebuang, maka ini kita pun harus tutup supaya padat ke depan. Dan untuk selanjutnya untuk valve pun kita harus tuner. Sebentar. Hati-hati setiap membongkar, khawatir ada lecet, maka kita harus siapkan tools untuk bongkar komponennya itu yang memang sudah disesuaikan ya, sesuai kebutuhan partnya. Oke. Nah, ini kelihatan nih palapnya tuh. Ini palapnya masih lubang kecil 2 buah ya. Kayak di part bagian chambernya ada tutup chamber, ada bagian mangkok penahan seal bibir palap. Ini jangan sampai hilang atau ketinggalan, nanti bisa bocor. Simpan di sini. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan untuk konsep upgrade di main unitnya airgun Umarek. Kurang lebihnya sama seperti CP88 ataupun Baretta M92FS atau FN1911A1 ataupun untuk di tipe ini Hammerly. Yang membedakan hanya bagian komponen penunjang lainnya. Secara umum untuk chamber ini dan valve kesatuannya ini semua sama, mau Hammerly, mau Baretta M92FS, CP88 dan sebagainya, yang termasuk peluru mimis Umarek itu sama rumah chambernya ya. Yang berbeda itu untuk konsep kompresinya. Rumah
Rumah valve-nya itu hanya di tipe Walter CP99 ya. Oke, sekarang kita sudah masuk berarti ke tahap konsep upgrade yang lainnya. Ini saya akan memperlihatkan part upgrade yang sudah kita buat di sini. Ini yang tadi dimaksud dengan konektor chamber. Ini saya buat berbeda dengan kondisi konektor chamber orisinilnya. Kalau yang orisinil dia ada lubang, kalau yang saya bikin ini nggak ada lubang. Itu pertama. Dan kedua, ini bahan berbeda. Kalau ini bahan cor-coran, kalau ini bahan dural ya, atau ori bahan aluminium padat. Dan berikutnya ini ada perbedaan di dalam rongganya. Kalau yang orisinil dia kosong, kalau yang saya buat ini, yang kita buat ini ada bagian tambahan daging di dalamnya, sehingga ruangnya ini berfungsi bisa memadatkan kompresi buang, tidak gembos. Dan sebetulnya untuk ini dibuat supaya ini jadi berfungsi sebagai konstruksi sistem main boring pada bagian nozzle. Kalau yang kosong begini, ini kan dia langsung begini nih, langsung begini ya. Dia di dalamnya tuh main maju mundur gini. Dan pertama dia kompresi nggak bisa padat karena ketika dia mundur ke belakang atau pas bersamaan dengan jalur gas keluar, itu ada pecah dari pinggir ini, sela-sela ini pecah ke pinggir untuk gasnya. Nah, untuk bagian chamber ini saya buat ini sistemnya sistem boring. Ini nanti kita pergunakan seal di sini seperti orisinilnya ini. Kita lepas, coba. Nah, ini kita buat teorinya ini seperti main kerja boring ya, atau seher. Ini anggap aja ini ring sehernya lah, gitulah ya. Dan ini berfungsi untuk memadatkan kompresi buang ke depan sehingga tidak ada bocor. Oke, ini. Dan yang berikutnya ini ada valve. Kita buat ini konstruksi valve-nya yang lubangnya sudah lebih besar dari orisinil. Nah, lalu kenapa ini nggak bisa diperbesar lagi untuk lubang ini? Karena semakin besar bukan semakin bagus juga untuk hasil kompresi. Bisa jadi hasilnya jadi gembos. Dan ini settingan lubang yang sudah disesuaikan untuk seputar konsep upgrade. Yang pasti untuk bicara impact IPS itu kita sudah jauh-jauh hari sudah betul-betul sering mencoba kayak gitu. Namun untuk saat ini kita tidak mau seperti itu. Kita lebih ke sajian secara informasi saja. Oke, terima kasih. Salam Your Bandung Semel ID.